Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, mari kita menyatakan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan rutin kita ba'da subuh setelah membaca Al-Qur'an adalah kegiatan taklim, pengajian singkat atau kita kenal dengan kultum dari Masjid Tanwirul Qulub. Kesempatan ini saya akan menerangkan sedikit tentang kehati-hatian, al-wara', kehati-hatian dari Imam Abu Hanifah, dikenal dengan Imam Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah atau bertepatan dengan 699 Masehi. Beliau punya nama lengkap adalah Nu'man bin Sabit bin Suto Al-Kufi yang dilahirkan di kota Mesir. Beliau hidup pada masa kerajaan atau khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Apa kisah beliau yang menceritakan tentang kehati-hatian beliau? Dalam sebuah kitab dijelaskan dengan judul Fil Wara'i wal Muhafazati ala Adam Idkhalil Wayy ala Adam Idkhalil Ghasyi fit Tijarah. Kehati-hatian dan menjaga agar tidak terjadi unsur penipuan di dalam perniagaan. Imam Abu Hanifah ini membangun kerjasama perniagaan antara diri beliau bersama seorang laki-laki dari Mesir, berserikat dalam perniagaan, syirkatun fi tijaratin. Pada suatu saat beliau mengirim pakaian sejumlah sab'ina thawban min thabil khuz, mengirim kepada orang Mesir itu 70 pakaian dari pakaian sutra. Wa kataba ilaihi, dan dia menulis surat kepada orang laki-laki itu. Apa isinya? Isinya menyatakan bahwa di dalam pakaian 70 pakaian itu ada satu pakaian yang aib, yang celah, dan dijelaskan inna fi wahidin minha aiban wa thawabul fulani. Sesungguhnya di antara 70 pakaian ada satu pakaian yang celah miliknya si fulan. Fa idza ba'atahu fabayyinal aibah, ya. Apabila engkau menjualnya, jelaskan yang aib ini, katanya. Kemudian seorang laki-laki dari Mesir itu menjualnya seharga 30.000 dirhamin, terjual semuanya dengan seharga 30.000 dirham. Jadi laku semua 70 pakaian sutra. Wajah biha ila Abi Hanifah, kemudian dia mendatangi Imam Abu Hanifah untuk menyerahkan uangnya, hasil jualannya. Faqala lahu, maka Imam Abu Hanifah bertanya kepada seorang laki-laki Mesir itu, teman bisnisnya beliau, hal bayantal aibah, apa engkau jelaskan yang aib itu tadi, yang tertulis di dalam surat? Orang Mesir itu menjawab, laqad nasitu, saya benar-benar lupa. Fatasaddaqa Abu Hanifah bi jami'i thamanihal madhkur, maka disedekahkan semuanya 30.000 dirham itu kepada seorang laki-laki itu. Beliau tidak ambil sedikit pun dari hasil jualan barang itu, karena menurut beliau ketika tidak dijelaskan bahwa aib, beliau mengira atau menyangka ini terjadi penipuan. Karena kehati-hatian beliau dan menjaga agar tidak terjadinya unsur tipuan, karena bisa jadi orang yang membeli itu merasa tertipu walaupun tidak maksud menipu, yang menjual tidak maksud menipu, lalu lupa itu. Jadi karena lupa sehingga laku semuanya dengan harga yang sama tentunya. Tapi membuat Imam Abu Hanifah hati-hati menjaga diri dari yang terjual itu, takut terjadi unsur penipuan, padahal tidak terjadi penipuan. Tapi karena beliau hati-hati dan menjaga diri dari unsur penipuan yang mungkin merugikan orang, ketika dia buka ada yang aib, merasa yang beli itu tertipu. Itulah Imam Abu Hanifah
justru tidak mengambil sedikit pun dari barang dagangannya yang laku, semuanya disedekahkan kepada orang laki-laki yang dari Mesir, yang tidak lain adalah teman bisnis beliau. Cerita singkat ini mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita untuk kita hati-hati di dalam berniaga, di dalam bermuamalah dengan siapapun orangnya. Jangan sampai ada hal-hal atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dari hasil kerjasama kita, kerjasama bisnis atau kerjasama perniagaan apapun. Bahkan karena jual beli itu yang bisa halal ketika antarodin, jual beli innamal bai'a antarodin, jual beli itu suka sama suka, kemudian setelah itu tidak terjadi penyesalan atau merasa dirugikan salah satu pihak di antara keduanya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pengajian singkat subuh ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.